Oke, halo dulur. Ya, kembali lagi di Nyeplos Production. Ya, kali ini kita akan membuat lampu bajo. Yang pertama harus disiapkan itu breadboard atau project board, kemudian Arduino Nano. Nah, pin yang akan digunakan adalah pin D2, D3, dan D4. Kemudian ada resistor, ada juga LED warna merah, kuning, hijau. Kemudian dipasang di project board Arduino nya. Setelah itu kita memasang resistor agar LED nya tidak jeblok atau kobong atau bledos atau gimana, terserah. Resistornya saya pakai 1 kilo ini biar awet di LED, gak gampang meledos. Oke, kita sambungkan di pin 2, 3, sama 4 ya. Pin digital, bukan yang pin analog ya. OPC. Nah, ini LED-nya, yang panjang itu yang plus, yang pendek yang min. Oh ya, kita cek dulu warnanya LED ini sudah sesuai apa belum. Pakai AVO. Nah, ini yang panjang di probe merah, yang pendek di probe hitam. Ini kuning, warnanya kuning, jadi kita letakkan di output D3. Kemudian ini warna apa ini? Merah. Kita letakkan, kita copkan di pin D2. Kemudian ini pasti hijau, jelas. Yang terakhir cuma terlalu tok lampu nih. Oke, dicopkan di pin D4. Setelah terpasang, jangan lupakan kabel ground, karena kalau tidak ada ground lampunya tidak menyala. Nah, ini harus dicopkan di sisi GND itu lah, di GND nya Arduino menuju ke main nya lampu atau LED gitu. Nah, itu dicopkan di main nya lampu ya. Oke, sudah jadi. Selanjutnya, oke, halo ini teman-teman, kita ini masuk ke sesi pemrograman ya. Yang pertama itu dibuka Arduino IDE. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita definisikan dulu pinout yang mana yang akan dipakai. Ini tadi kan yang dipakai D2, D3 sama D4. Yang D2 itu merah, D3 kuning, dan yang D4 hijau. Oke, di sini kita define dulu. Define, kita ibaratkan saja menjadi M1 gitu ya. M1 artinya jangan M1, M gitu aja. Artinya merah. Oke, M merah berada di pin 2. Kemudian define lagi K. Kita definisikan kuning sebagai K ya, berada di pin 3, D3. D itu menyatakan digital, tadi pin digital dia hanya berlogika 0 sama 1, on sama off saja. Kemudian define lagi H.
berada di pin 4. Kemudian di sini kita definisikan pinnya sebagai output. Cukup tulis saja gini, pin mode kita panggil, ini kan M berada di pin 2, jadi kita manggilnya M, spasi output. Ini kemudian sama semua ini, kita copy aja. Kemudian K, kemudian H. Setelah terdefinisi sebagai output, di awal sekali kondisi lampu harus mati ya. Jadi kita menggunakan fungsi digital bright. Ini kita panggil pinnya yang digunakan M, low. Low di sini off, bisa low, bisa 0. Kita pakai low aja. Pakai true false juga bisa. Tapi idealnya bahasa pemrograman di Arduino untuk menyatakan kondisi on off itu biasanya menggunakan 1, 0 atau high low. Ini talukan semua. K. Nah, jadi ketika Arduino dinyalakan, kondisi awalnya dia mati. Lampu yang berada di sini, pin D2, 3, 4 ini harus mati dulu. Oke, kita compile, sudah berhasil, tidak ada yang error. Kemudian kita bikin fungsi. Ini akan berlanjut untuk kedepannya, misalkan ada 3 simpang, 4 simpang, 5 simpang, kita nggak perlu menuliskan banyak baris kode, cuma memanggil fungsinya saja. Kita bikin fungsi dulu, void misalkan bangcu gini ya. Kita isi dengan ini, digital bright, M, apa gitu. Nah, di sini kita harus memberikan variabel lokal untuk fungsi bangcu ini. Misalkan boolean M, boolean K, boolean H. Kemudian digital bright. Nah, ini kita panggil M di sini. Variabel di sini itu berbeda dengan variabel di sini ya. Kalau ini define, ada juga di sini. Misalkan boolean M, dia keseluruhan, dia bisa diakses di fungsi ini. Tapi kalau kita gunakan di sini, dia hanya sebagai variabel lokal. Jadi bisanya dipanggil cuma di fungsi ini, di fungsi bangcu. Kita panggil M, kemudian ini kita copy aja, K menjadi K. Kita compile dulu. Ternyata tidak bisa sama. Kita ganti menjadi M kondisi, itu aja ya. Oke, kita compile lagi, udah bisa. Jadi nanti untuk menyalakan lampunya, kita di sini cukup memanggil fungsinya, yaitu bangcu gini ya. Kemudian diisi. Misalkan yang nyala merah dulu, jadi ini merah jadi high, terus yang kuning dan hijau mati, low. Di sini kan ada 3 variabel yang dibatasi oleh koma. Jadi yang indeks pertama itu untuk variabel M kondisi, indeks kedua kuning kondisi, dan indeks ketiga hijau kondisi. Oke.
Kemudian kita kasih waktu, yang merah ini mau nyala berapa lama, misalkan 5 detik, cukup kasih delay aja, delay 5000. Kenapa 5000? Karena satuan delay di Arduino menggunakan satuan milisekon ya. Jadi kalau untuk menuju 5 detik harus dikali 1000. Kemudian yang nyala lagi mana, kita kasih misalkan saja hijau dulu. Jadi untuk menyalakan hijau, merah harus mati. Jadi yang merah ini di-low-kan, dimatikan, kuning masih mati, kemudian menyalakan yang hijau. Nah gini. Nah ini mau dikasih nyala berapa lama, misalkan delay 10 detik ya, jadi 10 kali 1000, 10.000. Kemudian kita dari hijau ke kuning, kita harus mematikan hijau dulu baru menyalakan yang kuning. Yang merah tetap mati, yang kuning dari mati menjadi on ya, jadi baik yang hijau dimatikan, low gini. Nah yang kuning dikasih nyala berapa lama, misalkan 3 detik, jadi 3 kali 1000, 3000. Oke, programnya cukup gini teman-teman ya. Coba tak zoom biar kita komen plus. Nah ini cukup ini, jadi nanti yang merah nyala 5 detik, yang hijau ini nyala 10 detik, kemudian yang kuning nyala 3 detik. Nah bedanya void setup sama loop ini, kalau yang setup itu dieksekusi sekali saja, jadi ketika dinyalakan dieksekusi, setelah terpenuhi tugasnya dia keluar menuju ke sini. Kalau yang loop ini dia berputar terus, jadi misalkan selesai kuning 3 detik dia kembali ke merah lagi. Itu teman-teman. Oke, sekian dulu masalah softwarenya. Kita akan langsung menginjekkan ke Arduino di video selanjutnya. Oke teman-teman, ya ini sesi pemrograman di ke hardware-nya ini. Yang pertama itu disiapkan ini USB tipe apa ya, pokoknya buat yang Arduino Nano. Ini kita colokkan dulu ya, kemudian kita tancapkan di sini USB. Ini udah nyala. Kemudian kita masuk ke sisi softwarenya. Di sini kita ke alat. Ini boardnya kita sesuaikan karena yang digunakan di sini Arduino Nano. Kita pilih yang Nano. Ini Nano ya. Arduino Nano, kemudian kita pilih portnya. Kalau di Mac portnya ini. Setelah itu kita upload. Ini upload. Oh dia nggak mau, sebentar. Memang Arduino Nano ada 2 jenis, dia ada yang pakai new bootloader sama yang old. Kita coba pakai yang old bootloader ya, kita coba. Kemudian portnya udah kita upload. Nah tandanya upload ini kedip-kedip. Nah dia merah selama 5 detik ya. Ya ini 5 detik, kemudian hijau selama 10 detik, kuning selama 3 detik. Nah dia kembali ke merah, dia ngelup terus di sini, berputar terus. Ya udah itu terus sampai saat jebol gitu terus. Ya udah sekian dulu teman-teman untuk tutorialnya membuat
logika bangjo traffic atau lampu lalu lintas seperti ini. Mungkin teman-teman yang ada tugas atau mahasiswa bisa menggunakan program ini. Oke, sekian dulu teman-teman. Atas perhatiannya terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Oke, matur nuwun.